Bounce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial cara mengamankan akses ke mikrotik atau cara mengamankan mikrotik menggunakan port knocking. Jadi port knocking ini semacam kita mengetuk pintu dulu sebelum bisa masuk ke mikrotik, baik itu service SSH, Telnet maupun Winbox dan lain sebagainya, dengan cara melakukan knocking atau mengetuk menggunakan port-port tertentu yang telah kita tentukan di filter rule dari mikrotik tersebut. Oke, langsung saja. Di sini misalnya saya membuat simulasi. Di sini terdapat mikrotik yang terhubung ke internet dengan IP public misalnya 202.100.1.2. Lalu di sini terdapat dua device yang terhubung ke internet juga dengan IP yang berbeda. Di sini kita bisa lihat yang untuk admin atau si pemilik mikrotik yang akan mengakses mikrotiknya melalui internet atau jaringan publik dengan IP 36.16.6.100 dan seorang penyusup atau intruders yang mencoba untuk menyusup ke dalam mikrotik ini menggunakan IP 124.24.24.24. Nah, si penyusup inilah yang akan kita cegah agar tidak dapat masuk ke mikrotik kita menggunakan port knocking. Oke, yang pertama kita langsung set saja untuk mikrotiknya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mikrotik ini saya sudah set untuk IP-nya yaitu 202.100.1.2. Oke, lalu yang pertama kita masuk ke IP, lalu firewall, lalu filter rules. Kemudian kita beri seperti ini. Kita masuk ke general. Nah, karena ini adalah akses ke dalam mikrotik, berarti chainnya adalah input seperti ini. Nah, lalu di sini kita bisa gunakan destination address untuk mendefinisikan akses dari mana yang akan masuk ke mikrotik, atau jika kita ingin semua akses ke mikrotik baik itu dari public maupun dari lokal semuanya harus menggunakan port knocking, maka kita bisa tidak usah definisikan destination address ini seperti itu. Tapi jika kita ingin hanya mengamankan dari arah tertentu, misalnya dari arah ether 1 saja, maka kita bisa gunakan di sini. Misalnya destination address-nya saya masukkan 202.1.1.2 seperti itu misalnya. Jadi yang akan diamankan di sini yang harus menggunakan port knocking apabila mengakses mikrotik adalah pada saat ada yang akan mengakses mikrotik baik itu Winbox, SSH maupun Telnet melalui IP dari Ether 1 ini yaitu 202.100.1.2. Jadi yang diamankan menggunakan port knocking adalah akses yang dari luar, yang dari internet. Lalu di sini misalnya protokolnya, misalnya TCP. Lalu destination portnya misalnya saya masukkan di sini port terserah port apa saja. Jadi ini kita gunakan hanya port-port yang apa ya, yang jarang digunakan lah, atau yang jarang diketahui oleh orang-orang ya, port-port unik lah yang bisa kita gunakan di sini. Terserah, ini bebas. Misalnya saja saya gunakan portnya 1111 seperti ini misalnya. Jadi ini tidak ada patokan, terserah kalian ingin menggunakan port berapa, cari saja port-port yang unik. Tapi kalian harus ingat port ini, karena inilah yang akan kita gunakan sebagai port knocking sebelum dapat mengakses ke mikrotik ini. Lalu di bagian action kita pilih add source to address list. Jadi klien atau IP yang melakukan port knocking akan dibuatkan sebuah address list source seperti ini. Misalnya saya berikan nama di sini port knocking 111 seperti ini, 1111.
Lalu agar tidak terlalu numpuk address listnya, misalnya kita gunakan saja timeoutnya misalnya 00, 05, 00 atau 5 menit. Oke, kemudian kita apply. Sini saya berikan saja komentar port knocking 1111. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat lagi sebuah address list di sini. Nah, di sini di bagian general kita pilih tetap chainnya adalah input karena ini adalah akses ke dalam mikrotik. Lalu karena saya hanya ingin mengamankan port knocking menggunakan port knocking melalui interface setter 1, maka destination addressnya saya gunakan saja 202.101.2. Lalu protokolnya TCP. Lalu di sini destination portnya service apa saja yang ingin diamankan di mikrotik kita. Nah, kita tinggal buka IP lalu service. Nah, di sini kan ada www, Winbox, Telnet, SSH, FTP dan lain sebagainya. Nah, misalnya saya ingin mengamankan semua service ini. Saya masukkan saja destination portnya, misalnya Winbox dulu 8291, lalu 80 untuk www-nya, kemudian Telnet 23, lalu 22, lalu 21, lalu misalnya ya itu saja, kita coba tes yang ini saja. Kemudian di bagian advance kita pilih source address list sesuai dengan nama dari port knocking ini. Nah, sebelumnya kita kan sudah buat address list port knocking 1111. Kita pilih di sini source address list. Lalu actionnya kita pilih lagi add source to address list. Lalu berikan nama di sini misalnya legal IP seperti ini. Nah, berarti untuk rule ini cara membacanya adalah apabila ada yang mengakses ke dalam mikrotik dengan port protokol TCP port 8291, 80, 23, 22 dan 21, maka akan dilihat terlebih dahulu apakah IP tersebut telah melakukan port knocking atau sudah terdaftar atau sudah masuk di dalam source address list port knocking. Apabila sudah terdaftar di dalam address list port knocking 1111, maka IP dari klien tersebut akan dimasukkan ke address list sebagai IP yang legal atau yang aman atau yang diizinkan untuk dapat melakukan remote ke mikrotik ini. Nah, di sini kita apply. Lalu kita di sini berikan komen legal IP to access remote mikrotik seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi satu. Di sini chainnya kita pilih input tetap, lalu protokolnya sama TCP, destination portnya kita tetap masukkan sesuai dengan service dari mikrotiknya. Nah, di sini saya masukkan misalnya Winbox 8291, 80 www, 23 telnet, SSH 22 dan FTP 21. Lalu di bagian advance kita pilih source address list dari port knocking 1111, tapi kita berikan tanda seru di sini, artinya selain port knocking 1111. Actionnya kita tetap pilih add source to address list. Lalu address listnya di sini kita berikan saja namanya misalnya penyusup atau intruders seperti ini. Nah, misalnya timeoutnya beri saja misalnya 10 menit lah misalnya. Terserah kalian ingin memberikan timeoutnya berapa. Nah, cara membaca untuk rule ini adalah apabila ada yang ingin mengakses secara remote ke mikrotik ini melalui di sini harusnya kita gunakan destination addressnya adalah IP 202.101.2. Nah, apabila ada yang
mengakses ke mikrotik kita melalui IP dari Ether 1, IP public dari Ether 1 mikrotik yaitu 202.100.1.2, protokol TCP menggunakan port dari Winbox, WWW, Telnet, SSH, dan FTP. Tapi IP tersebut bukan IP yang sudah terdaftar atau yang sudah ada di dalam address list port knocking 1111, maka IP tersebut akan dimasukkan ke dalam address list sebagai IP dari penyusup atau intruders. Jadi IP yang ilegal. Karena IP tersebut berusaha masuk sementara IP tersebut bukan pemilik dari mikrotik ini karena dia tidak melakukan port knocking terlebih dahulu. Kemudian kita apply. Jadi saya berikan komen penyusup atau intruders. Ya. Nah, sekarang kita akan buat lagi satu. Sini saya misalkan berikan namanya chainnya input, chain input, lalu di sini destination addressnya ke IP public dari mikrotik kita. Oke, lalu di sini protokolnya TCP, lalu destination portnya 8291 80 23 22 21. Lalu advance-nya di source address list kita pilih di sini yang legal IP, kemudian berikan tanda seru, lalu actionnya adalah drop. Nah, untuk rule ini cara membacanya adalah apabila ada yang mengakses ke mikrotik melalui IP Ether 1 dari mikrotik yaitu 202.100.1.2 menggunakan protokol TCP, destination port dari Winbox, WWW, Telnet, SSH, dan FTP, selain IP yang sudah terdaftar sebagai legal IP, maka IP tersebut akan di drop. Tapi apabila IP tersebut sudah terdaftar sebagai legal IP, maka IP tersebut dapat melakukan akses ke mikrotik ini. Oke, di sini kita berikan komentar. Selain legal IP drop. Nah, jadi selain yang legal IP itu akan di drop untuk mengakses ke mikrotik. Jadi tidak bisa mengakses ke mikrotik. Nah, sekarang saya akan jelaskan keseluruhan dari rule yang sudah saya buat ini. Yang pertama adalah port knocking. Fungsi dari port knocking ini adalah sebagai tanda pengenal. Apabila ada seseorang yang ingin mengakses ke dalam mikrotik ini, maka orang tersebut apabila ingin berhasil mengakses, maka dia harus mengetuk port 1111 terlebih dahulu untuk dapat dikenali oleh mikrotik kita dan dimasukkan ke dalam address list dengan nama port knocking 1111. Nah, kemudian setelah itu di bagian legal IP, apabila orang tersebut melakukan remote ke IP public dari mikrotik kita, dalam hal ini 202.100.1.2 dengan protokol TCP, lalu mengakses salah satu port misalnya 8291, 80, 23, 22 dan 21, maka rule ini akan melihat apabila IP tersebut telah masuk atau sudah terdaftar sebagai IP yang ada di dalam address list port knocking 1111, maka IP tersebut akan dimasukkan ke dalam address list sebagai IP yang legal atau IP yang sah yang dapat diizinkan untuk mengakses ke mikrotik kita. Lalu di sini juga ada yang rule untuk rule berikutnya, di mana apabila ada seseorang yang ingin mengakses ke dalam mikrotik ke IP
202.100.1.2 melalui IP public dari Mikrotik ini, yaitu 202.100.1.2 dengan protokol TCP dan port 8291, 80, 23, 22 dan 21. Maka rule ini akan melihat apabila ternyata IP tersebut tidak terdaftar di dalam address list port knocking, di sini ada tanda seru, maka IP tersebut akan dimasukkan atau dikategorikan sebagai penyusup atau intruders atau orang yang tidak berwenang untuk mengakses ke dalam Mikrotik kita. Nah, seperti itu. Oke, lalu di sini ada yang terakhir adalah apabila ada seseorang yang ingin mengakses ke Mikrotik kita melalui IP public dari Mikrotik ini 202.100.1.2 dengan protokol TCP dan port 8291, 80, 23, 22 dan 21. Apabila dia tidak termasuk ke dalam address list legal IP, maka akan di drop. Tapi apabila dia masuk ke dalam address list legal IP, maka akan diizinkan untuk mengakses ke Mikrotik. Oke, kita langsung saja praktekkan. Praktekkan di sini. Turunkan dulu. Nah, seperti ini. Kita akan buka. Nah, yang pertama, saya akan menuju ke yang admin. Admin di sini. Jadi ini adalah Win7 Pro ini sebagai admin yang memiliki wewenang untuk mengakses Mikrotik, dan admin ini yang mengetahui port knocking dari Mikrotik ini. Nah, sekarang si admin ini ingin mengakses, maka dia harus melakukan port knocking ke port 1111 terlebih dahulu agar dapat mengakses. Nah, di sini kita coba lihatkan dulu untuk IP dari admin ini. Nah, kita bisa lihat di sini IP-nya adalah 36.16.6.100 seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan ping dulu ke IP dari Mikrotiknya. Oke, replay. Nah, sekarang saya akan melakukan port knocking terlebih dahulu agar dapat mengakses ke dalam Mikrotik ini. Seperti ini, lalu spasi port 1111 seperti ini. Nah, kita kembali ke address list lagi. Kemudian di sini saya akan enter. Otomatis pada saat saya enter di sini akan muncul address list port knocking sesuai dengan IP dari si device dari admin ini. Nah, seperti ini muncul. Nah, di sini dia connect failed ke port 1111. Ya, memang karena port 1111 ini tidak ada di Mikrotik. Ini hanya sebagai untuk agar IP dari device admin ini dikenali. Jadi hanya untuk mengetuk pintu saja. Mengetuk pintu untuk meminta izin agar dapat mengakses ke dalam Mikrotik. Nah, lalu setelah itu saya akan coba akses ke Mikrotik ini. Yang pertama saya gunakan Winbox, apakah bisa? Pada saat saya klik connect, maka otomatis di sini akan muncul address list legal IP, yaitu IP dari device admin ini. Saya connect. Nah, ini berhasil dan sudah muncul legal IP seperti ini. Nah, sekarang saya coba juga untuk lakukan telnet ke IP dari Mikrotik. Nah, ini juga berhasil. Oke, di sini berhasil untuk telnet. Nah, berarti untuk port knocking ini sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan praktekkan lagi, simulasikan lagi untuk device dari si penyusup atau intruders. Sini saya buka device dari intruders dengan nama Windows 7 Pro. Di sini saya akan buka lagi. Saya perlihatkan dulu untuk IP-nya. Nah, IP-nya adalah 124.24.24.24 sesuai dengan yang ada di gambar ini. Nah, kemudian saya coba ping ke IP public dari Mikrotik. Oke, replay seperti ini.
Nah, di sini si intruders atau penyusup tidak mengetahui IP knocking dari mikrotik ini. Dia tidak mengetahui bahwa harus melakukan knocking atau mengetuk pintu untuk meminta izin terlebih dahulu menggunakan port 1111. Nah, di sini dia langsung ingin melakukan winbox. Saya masukkan seperti ini 202 100.1.2. Nah, pada saat si intruders atau penyusup ini melakukan connect, otomatis di sini akan muncul address list address list apa tadi ya? Address list dengan nama penyusup atau intruder seperti ini. Oke, saya coba connect. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah IP dari si penyusup atau intruders. Nah, dan dia tidak akan dapat melakukan koneksi Winbox ke mikrotik kita. Sekarang kita coba juga untuk telnet. Ini saya coba nyalakan dulu untuk telnet kliennya. Oke, kita ulang. Nah, si intruders juga tidak dapat melakukan telnet ke mikrotik kita. Nah, untuk yang berikutnya kita coba lakukan akses menggunakan port www port 80. Nah, ini untuk di bagian admin. Nah, berhasil seperti ini, dapat masuk ke mikrotik menggunakan port www untuk si admin. Sedangkan untuk si intruder atau penyusup, karena belum melakukan port knocking, maka otomatis dia tidak akan bisa mengakses service-service yang ada di mikrotik untuk mengakses mikrotik tersebut. Nah, seperti ini. Tetap tidak dapat mengakses seperti ini. Nah, jadi itu tadi cara untuk mengamankan mikrotik kita pada saat melakukan akses ke dalam mikrotik menggunakan port knocking. Jadi port knocking ini fungsinya memang untuk semacam mengetuk pintu lah terlebih dahulu, lalu agar dapat dikenali oleh si mikrotik ini. Jadi port yang kita gunakan untuk port knocking ini, misalnya dalam hal ini 1111, itu semacam password untuk atau kode lah, tapi menggunakan port. Nah, jadi semacam password untuk masuk atau PIN agar dapat mengakses ke mikrotik kita. Oke, demikian tadi tutorial dari Ice Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.